Halo semua rekan-rekan, selamat bergabung di siaran langsung kita. Kita undang dulu YPC Yogyakarta. Halo teman-teman YPC Yogyakarta.
Nggak bisa join ya. Halo Kak Meda, ini teman-teman YPC Yogya kok belum bisa join. Jadi atau karena koneksi ya kurang. Apa? Halo, Halo kedengaran Kak, nggak ya Kak Ahmad ya? suaraku ya? Iya, heeh. Gimana saya manggilnya Samuel Iya, apa Sam nih? Samuel juga bisa. Oh iya, siap Samuel. Apa kabar Samuel? Puji Tuhan baik Kak. Iya, baik ya. Suaraku kedengaran lah ya? Kedengaran Kak, kedengaran. Alhamdulillah. Tadi sinyal saya ini kurang baik ini. Ini mungkin karena Iya tadi sabotase ini. aku coba beberapa kali tadi agak lama. Kirain ini ada Iya, kendala lagi. minta maaf kali. Gak apa. Samuel di mana nih? Di Medan kah? Di mana? Sekarang pulang kampung Bang, ke Tarutung ada Di penelitian. mana kampung Bang? Di Tarutung Bang, Tapanuli. Di Tarutung. Ada. Siap. Kau di sekian tahun berapa, Samuel? Ya Kak, ya. Di sekian tahun berapa? Oh tahun Di Medan. 2018. Sudah 2 tahun tuh. Kau kuliah di mana? Tahu. Di sekolah teologi Kak. Oh, sekolah itu di Tarutung itu. Saya di Medan Kak. Oh, di Medan. Di mana? Hmm. STT kan? Iya Kak. Oh, oke. Siap. Kau semester berapa? Sekarang semester akhir Kak. Pulang kampung karena penelitian ini. Meneliti apa? Kamu? Oh saya ini ada penelitian tentang kearifan lokal sebagai jembatan kerukunan beragama di Tapanuli Utara. Di Tapanuli telitinya berarti ya? Sekarang. Iya. Karena di sini riak-riak kerukunan udah mulai ada gitu. Hmm, Jadi kearifan lokal yang juga mulai hilang, yang punya nilai-nilai oke. moral kan, itu yang Iya, saya iya. tulis kembali. Menarik sekali itu penelitianmu. Berarti sekarang semester berapa? 7, 8 ini? 8. Kami wajib 5 tahun kuliah bang. Wajib. Boleh. Oh, Iya. iya. Udah bisa kita mulai bang? Kira-kira? Boleh. Saya ikut saja. Silahkan. Oke. Oke. Ini teman-teman kita yang lain belum join ya. Halo Kak Ada Nase, Nase juga datang ada ini. Kak Maria Simatupang. Oh, si Matu wajahnya. Oh, itu di Indonesia ini. Guru saya itu. Selamat datang. Ya, di share ke teman-teman yang lain. Tanjung Arjuna. Ya, sebentar Kak ya. Oke, selamat datang
selamat bergabung kepada teman-teman Peacemaker dari berbagai cabang dari Medan, Yogyakarta, ataupun teman-teman Peacemaker yang lainnya. Hari ini kita ada diskusi bersama Kak Ahmad tentang menghayati sila kedua dan problematika keberagaman. Ini sesuai dengan momentum Hari Nasional Kelahiran Pancasila. Jadi karena waktu sudah menunjukkan jam 7, saya serahkan kepada Kak Ahmad untuk memulai diskusi kita. Iya. Nanti kita dari mana ini kira-kira, Bung Sam? Boleh perkenalan dulu, sapa-sapa dulu, baru kita ke materi. Boleh. Halo teman-teman semua, saya Ahmad, mungkin beberapa sudah kenal. Halo Sri Wahyuni nih, saya masih ingat teman ini satu ini. Saya dari IPC Jogja, teman-teman. Saya fasilitator di IPC Jogja. Ya baru sih saya di sana, baru 6 tahun lah di IPC Jogja. Fiskem itu angkatan Kak Tiali, Jenny. Tapi mereka di Medan, saya di Jogja. Iya, saya sekarang kuliah di Jogja sambil kerja lah biar ada bayar uang kuliah kan. Itu aja mungkin dulu. Iya. Jadi kita akan memulai diskusi kita. Kami kasih waktu kepada kakak untuk pemaparan materi sebanyak 20 menit. Dari mana dulu? Biar saya harus kemana nih? Mungkin saya bisa bisa tentang pemaparan makna sila kedua dan kita hubungkan dengan problematika keberagaman. Oke. Saya sih terakhir dikasih Maidah soal yang susah gitu. Ada beberapa soal. Pertanyaan itu ya, pertanyaan yang boleh, 3 itu ya. Ya nanti kita mengarahkan ke situ juga bisa. Oh boleh. Ya. Oke. Kira-kira menurut Bang Sam, saya sih nggak nyimpen PPT apa gitu. Boleh mungkin saya harus jawab yang mana dulu nih kira-kira nih. Dari 3 dan sisanya nanti kita ngalir aja. Oke, dari yang pertama juga bisa. Oke. Apa tuh soal pertama tuh? Maida belum kirim Kak ya? Sama kakak. Ada saya kirim sih. Biar kelihatan saya nggak kayak di kampus-kampus gitu. Aja. Oper-operan gitu. Saya rasa saya juga tetap responmu gitu. Aku rasa nanti biar tetap dialogis ya. Saya tidak perlu jadi pembicara tunggal gitu. Ya, kan boleh. Iya. Kebetulan saya lupa pula mencatatnya nih Kak. 3 pertanyaan itu. Saya ini dulu ya. Saya ingatkan dulu ya. Kalau tidak salah, pertama itu saya diminta untuk berbagi cerita tentang bagaimana sebenarnya narasi atau ajaran kitab suci gitu tentang keadilan dan kemanusiaan. Gitu. Aku rasa pertanyaan ini agak susah gampang. Bagaimana begitu? Tapi saya rasa kita di IPC mungkin saya konteksnya gitu sebagai satu komunitas yang kerap kali memang dilihat sebagai komunitas perdamaian begitu yang bagi saya sebenarnya kalau kita letakkan hari ini dalam konteks Pancasila di dalam komunitas kita juga mungkin pada khususnya adalah kita tidak akan mungkin pernah bisa melepaskan ini ya Pancasila juga sebagai orang Indonesia, itu yang pertama gitu. Selain mungkin di IPC akan selalu bicara bahwa kita bicara kitab suci gitu, kita bicara kitab sekaligus Al-Quran gitu. Tapi bagi saya yang menarik adalah kita nggak bisa lepas sebagai orang Indonesia dengan lapis identitas kita gitu. Sehingga bicara perdamaian di IPC selalu bagi saya tentu tidak bisa lepas dari keadilan dan kemanusiaan. Sehingga bicara perdamaian tanpa bicara tentang 2 hal yang namanya keadilan dan kemanusiaan, bagi saya itu hanya omong kosong gitu. Sehingga perjuangan kita dalam tanda kutip adalah perjuangan yang sama-sama juga sebetulnya melihat bagaimana keadilan dan kemanusiaan itu juga adalah PR bersama mestinya antara komunitas Kristen dan komunitas Islam gitu pada khususnya apalagi dalam konteks itu kan kita sejauh ini membangun dialog ya
ya di situ bukan sekedar menjembatani teologi yang notabene berantem terus, tapi kita juga menjembatani apa namanya dialog-dialog sosial, dialog-dialog tradisi yang bagi saya itu adalah jembatan juga dan harus dilakukan gitu. Sehingga kalau yang saya baca sebetulnya bagaimana narasinya membaca Alkitab dan membaca Al-Quran, bagi saya apa namanya di dalam Al-Quran itu ada istilah kalimatun sawa. Mungkin kalau Samuel pernah sudah 2 tahun di IPC, bagi saya istilah kalimatun sawa sudah tidak asing gitu. Nah bagi saya kalimatun sawa kita atau titik temu kita sebetulnya di dalam dua tradisi itu, selain mengasihi Allah dan mengasihi sesama, hablum minallah dan hablum minannas, itu ya kita akan bertemu di keadilan dan kemanusiaan itu bagi saya. Karena bicara tentang apa namanya perdamaian, saya rasa ya lagi-lagi nggak bisa lepas dari situ. Itu sih kalau menurut hemat saya Samuel gitu. Kalau kita bicara soal perdamaian gitu, itu dulu kira-kira. Ada lagi nggak kira-kira menurutmu yang perlu ditambahkan? Iya, berarti YPC sebagai komunitas para peacemaker yang selama ini membangun dialog dan juga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berdasarkan kitab suci yang selalu kita diskusikan, kita praktekkan juga beberapa kegiatan kan di lapangan juga saya lihat. Nah, jadi yang saya dapat dari pemamaran kakak tadi, kitab suci tentunya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, dan itu yang kita lakukan di YPC sebagai dasar gerakan kita ya kak ya. Iya, wah ngeri betul. Dasar gerakan sudah. Kan kita ini penggerak perdamaian dan juga penggerak humanisme. Iya, aku rasa bicara perdamaian tidak bicara kemanusiaan dan keadilan, ya itu pasti omong kosong gitu. Sehingga kita ya di situ dalam tanda kutip gitu. Jadi tidak sekedar kumpul baca kitab suci lalu kemudian dibuang untuk diri sendiri, justru tidak berbuah untuk sekitar. Bagi saya itu juga PR, sekaligus mungkin tanggung jawab gitu. Sebagai orang Indonesia, sebagai umat beriman gitu. Itu kira-kira ada lagi nggak yang saya luput? Siapa tahu kamu punya ide juga soal itu, atau kamu ingin sesuatu? Kalau tentu secara gamblang mungkin itu tertulis ya di ayat-ayat baik Quran maupun kitab ataupun kitab suci yang lainnya yang mengajarkan tentang humanisme dan apa ini kak ya, dengan keadilan ini kak ya. Justice, keadilan. Ya. Kalau di Quran sendiri tentu banyak ayat-ayat yang seperti yang kakak bilang tadi ya, tentang mengasihi dan apa itu satu lagi tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya. Ya, mengasihi ya, yang biasa kita ACW, di YPC. Commonwealth. Dan juga yang beberapa kali kita bahas di apa kak ya, di dasar kitab suci Kristen, begitu. Jadi poin yang paling penting saya dapat tadi, berbicara perdamaian itu tentu berbicara keadilan dan kemanusiaan. Bohong itu kalau bicara perdamaian nggak bicara kemanusiaan kak ya. Iya, dan keadilan tentu saja. Oh, itu yang saya simpulkan dari yang jadi poin-poin utama tadi yang saya dapat dari penjelasan kakak. Terima kasih kak untuk penjelasannya. Ya, untuk yang kedua kira-kira saya lupa tadi kak mencatatnya. Kedua ini apa namanya, saya dapat ini. Saya ditanya tentang sejauh apa kita bisa meneladani tokoh-tokoh dalam kitab suci dalam mengamalkan kemanusiaan dan keadilan di tengah tantangan problematika keberagaman sekarang. Tema malam ini kan memang mencoba memproblematisir gitu keberagaman gitu, tapi dengan cara melihat atau membenturkan yang saya tidak tahu istilah yang cocok apa dengan sila dua ya, atau sila dua kan kemanusiaan kan, humanity gitu. Dan apa namanya, saya merasa bahwa bicara prinsip-prinsip keagamaan gitu atau spiritualitas mungkin dalam konteks lain, bagi saya kan itu tidak bisa lepas dari dimensi kemanusiaan kita gitu. Karena ya kita manusia, kita akan berbicara bahwa hari ini ya agama itu untuk manusia gitu, untuk membuat tertib kira-kira bagaimana pola interaksi antar satu sama lain. Bahwa tidak boleh ada orang membunuh hanya gara-gara beda gitu. Tidak boleh ada orang manusia lain menghilangkan manusia lainnya gitu, tidak boleh.
Tidak boleh ada manusia yang menindas manusia lainnya atau macam-macam diskriminasi gitu. Kita tahu gitu bahwa kita semua setara, sama-sama ciptaan, sehingga bagi saya tidak boleh ada orang sama-sama manusia ini yang mencoba di atas dan merendahkan manusia lainnya gitu. Saya rasa itu spirit kemanusiaan di situ gitu. Sehingga apa namanya tapi kalau ditarik di soal nomor 2 yang rumitnya setengah mati ini, bagaimana dari tokoh-tokoh gitu ya, ini banyak tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Saya rasa banyak ya, kalau kita Iya. sering SR gitu teman-teman IPC dari beberapa daerah, scriptural reasoning, bagi saya apa secara bacaan gitu, literatur kita mungkin kenyang juga dengan tokoh-tokoh itu gitu, mungkin dari Nabi Nuh, Musa dan semuanya, hingga mungkin Yesus bahkan Muhammad di literatur teman-teman Muslim. Bagi saya mereka adalah reformer gitu, atau pembaharu yang notabene dikirim Tuhan gitu. Hampir tidak ada kita cek para nabi itu di tempat yang damai-damai gitu. Mereka akan diutus ke daerah yang kalang kabut, acak kabut, tidak beraturan, sehingga disitulah tugas atau panggilan kenabian ada gitu. Tidak ada gitu nabi datang di tempat yang sudah damai gitu. Kalau datang di tempat yang sudah damai, nabi itu pasti makan gaji kita. Sehingga bagi saya itu yang penting dilihat. Saya rasa ada banyak ya. Saya rasa teman-teman IPC yang sering SR, apalagi yang doyan baca kitab suci, mereka akan dapat spirit kebebasan gitu, yang banyak yang diperlihatkan oleh banyak tokoh gitu. Musa gitu, ada banyak saya rasa, Ibrahim apalagi, dan dengan konteks lokalitasnya gitu. Dan kita akan lihat sebenarnya bagaimana atraksi mereka yang notabene diutus ke komunitas-komunitas yang mungkin awalnya tidak beraturan menjadi kemudian beraturan kembali sesuai dengan perintah Tuhan dan seterusnya. Saya rasa itu yang menarik untuk juga kita baca ulang, tapi dengan cara yang lebih dekat gitu, dengan kacamata yang lebih terbarukan. Misalnya bagaimana melihat membaca Musa misalnya dalam konteks pandemi atau konteks kemiskinan, gitu. Apalagi Yesus gitu, apalagi Nabi Muhammad. Saya rasa kita punya banyak koleksi cerita itu, tapi dalam hal ini saya rasa yang paling penting adalah melihatnya dengan kacamata yang jauh lebih jernih gitu. Oke, sekarang kalau dalam ide nakalnya adalah bagaimana kalau kita bayangkan Musa hidup di tengah pandemi misalnya, dia datang di sini, kira-kira dia ngapain ya gitu. Ada vaksinasi yang mungkin hari ini belum rata, ada mungkin makin banyak, kira-kira Nabi itu ngapain di tengah-tengah kita gitu, atau Yesus lahir di sini, atau Muhammad lahir bangkit dari kubur, jadi kira-kira dia ngapain tuh? Saya rasa kita bisa bermain-main dengan imajinasi itu dan coba refleksi sisi yang mendalam. Jadi tidak sekedar membacanya lalu kita kagumi lalu selesai. Bagi saya pesan-pesan profetik, pesan-pesan kenabian itu bagi saya tetap selalu aktual dan perlu dibaca jauh lebih dalam, jernih lagi gitu, dengan mempertimbangkan konteks saat ini gitu. Sekarang kan pandemi, lonjakan orang miskin makin banyak gitu, dan kondisi lagi tidak aman-amannya gitu. Aku rasa itu sih refleksiku. Mungkin Samuel ada ini nggak, ada respon balik nggak, atau kamu punya ide lain gitu soal nabi-nabi ini? Berarti yang saya dapat dari penjelasan kakak tadi, kita harus melihat tokoh kitab suci sesuai dengan tekstual yang kita pergumulkan zaman sekarang, kayak seperti pandemi, konflik antara Israel Palestina yang baru-baru ini terjadi. Mungkin kalau di Quran sendiri kira-kira apa sih yang kita ambil daripada tokoh, katakanlah Nabi Muhammad, dalam problem yang kita hadapi sekarang dalam pergumulan kemanusiaan di Indonesia maupun umat beragama, kira-kira bagaimana pandangan kakak? Kan marak-maraknya sekarang kebencian kepada agama tertentu, apalagi sekarang saya lihat pasca konflik yang terjadi saudara kita di Israel dan Palestina, itu justru menjadi konflik di Indonesia yang menjadi marak antara umat beragama maupun antar lain agama, kan saya lihat itu di berbagai media sosial. Nah, apa kesan daripada tokoh-tokoh yang kakak lihat itu, baik tokoh-tokoh Nabi Muhammad, tokoh-tokoh yang lain dalam
problematika kita hubungkan dalam kemanusiaan dan keberagaman ini, Kak? Wow, sepertinya koneksi Kakak Ahmad lagi lelet ya, atau saya yang lelet. Mhm. Halo Kak Flosgrab. Halo Kak Alin, Kak Tialin. Halo, sudah kedengaran belum ya suara saya? Udah Kak, tadi koneksi terputus ya. Halo, sorry putus kayaknya, trouble gitu Iya, sinyalnya. nggak apa-apa Kak. Ya, halo. Oke, sampai di mana tadi kita ya? Iya, iya. Sampai. Iya, tadi Kakak kan udah jelaskan nih tokoh-tokoh yang Hmm. ada di kitab suci harus kita lihat dengan kacamata pergumulan kita di zaman sekarang kan itu kan Kak. Nah, saya lihat juga pergumulan kita kan agak kompleks juga sih dalam kemanusiaan dan keadilan ini. Kalau kita hadapkan juga dengan problematika keberagaman, saya lihat cukup kompleks sekali kalau kita bahas semua. Tapi kita ambil dulu case, ada beberapa case yang misalnya konflik yang terjadi di luar bisa menjadi konflik internal antara sesama umat beragama di Indonesia. Nah, saya lihat itu Hmm. bisa menjadi bertentangan dengan sila kedua kita kan. Misalnya ya menghilangkan sifat kemanusiaan kita terhadap korban-korban yang ada di luar, misalnya orang-orang teman-teman kita di Palestina yang menjadi korban. Nah, ataupun yang terjadi di Indonesia, saya lihat banyak juga umat beragama yang mengaku beragama tidak kurang memberikan respon terhadap isu-isu kemanusiaan yang terjadi di beberapa, misalnya di Poso, konflik akhir-akhir ini di Papua. Nah, itu saya pikir begitu kompleks juga sih. Nah, kira-kira apa pandangan Kakak terhadap tokoh Nabi Muhammad dalam problematika yang kita hadapi, kemanusiaan dan keadilan di negara kita, negara Indonesia, dan juga konflik yang terjadi di saudara kita antara Palestina dan Israel. Apa nilai-nilai kemanusiaan yang kita ambil daripada Nabi yang bisa menjadi kita refleksikan di zaman sekarang? Begitu Kak kira-kira. Apakah kita misalnya praktis membantu Ya, saudara-saudara kita di Palestina? Apakah misalnya kita membantu praktisnya saudara-saudara kita di Papua? Kira-kira apa kesan atau pengajaran Nabi yang bisa kita ambil dalam problematika ini? oke, makasih banyak Sam. Suaramu di saya itu terputus-putus, tapi saya masih bisa nangkep sih. Suaraku jelas nggak ya Sam? Nggak Kalau putus-putus. di sini jelas jelas sekali Kak di sini. Oh iya, oh iya, baik Ya. baik, makasih banyak. Eh, ya, saya tadi ingat tadi sebelum terputus, Sam sempat mention soal apa namanya Palestina dan kawan-kawan itu. Aku sih dan apa saya rasa kita juga perlu merespon dalam negeri dan aku rasa sekitar kita gitu sebelumnya. Dan apa namanya bagi saya kita ketahui persis bagaimana apa namanya peristiwa kemanusiaan di jauh sana ada Palestina dan Israel yang sejak lama gontok-gontokan gitu dan saya rasa
bagi saya konflik yang model begitu itu saya tidak ingin bingkai dan menyederhanakan itu menjadi sebuah peristiwa berdarah oleh sebab agama gitu. Karena meskipun bagi saya juga tetap tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang mukul orang lain di sana itu juga ada yang pakai basis agama gitu, ada yang pakai motivasi agama. Dan itu tetap tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya konflik agama, bagi saya juga adalah tindakan bodoh gitu. Nah, bagi saya kita tidak perlu kemudian menjadi Muslim dulu, menjadi Kristen dulu, Yahudi dulu, atau apa dulu untuk membela orang-orang di sana gitu. Dan membela semua manusia menurut saya, di Papua, dimanapun dia, kalau dia manusia dan kita tahu kita juga manusia, ya sudah tugas kita sebagai manusia dan itu selesai gitu. Tidak ada tidak perlu intervensi lain saya rasa untuk terlalu panjang mencari alasan apa gitu. Oh, karena saya Muslim saya bela orang Muslim. Saya bilang ya kita aja nggak pernah ke Palestina dan kita tidak pernah tahu, kita baca Yudaisme aja nggak pernah gitu. Orang-orang sok-sok paling mengerti Zionisme dan seterusnya gitu. Bagi saya itu terlalu jauh untuk sampai di sana gitu. Meskipun bagi saya ya mestinya bukan cuma Palestina Israel. Kalau memang kita ngomong manusia ya, di Papua orang ditembak gitu, di banyak tempat gitu ada orang tidak bisa ibadah gitu. Di sekitar kita gitu, kita jauh-jauh mencari itu. Bagi saya bukan tidak penting membela Palestina dan semuanya gitu. Bagi saya kemudian kita tidak peduli apakah dia Palestina atau Israel. Kalau dia manusia, manusianya yang kita bela gitu. Karena kita manusia gitu, itu aja cukup gitu. Bukan karena saya sama-sama Islam, saya sama-sama Yahudi, karena ini dan seterusnya. Bagi saya itu kemanusiaan yang berbulu-domba gitu. Itu cuma tipu-tipu saja. Nah, sehingga bagi saya yang perlu kita sinergikan bareng sebetulnya untuk melihatnya jauh lebih jernih adalah kalau tadi ditanya tentang case tentang Muhammad, juga saya rasa bagi saya Yesus juga mengajar hal yang sama karena saya melihat jembatan antara Yesus ke Muhammad misalnya sebagai orang Muslim yang punya koleksi tokoh pasca Yesus gitu. Lalu kemudian ya saya membacanya bagaimana sebetulnya dua orang paling tidak kalau di IPC dalam konteks kita yang paling akhir misalnya saya rasa juga Musa dan nabi-nabi sebelum Muhammad dan Yesus juga ada banyak pengajaran yang sama gitu karena mereka dalam satu rel yang sama menurut saya mereka tidak pernah kemudian mengabrogasi atau menghapus atau merevisi sama sekali tidak ada. Yesus datang juga akan ngomong bahwa saya tidak datang menghapus hukum-hukum Taurat gitu. Muhammad juga saya rasa datang tidak pernah merevisi agama-agama ajaran-ajaran Nabi sebelum Muhammad gitu. Muhammad juga datang membuatnya jauh lebih indah gitu. Tentu dengan lokalitasnya gitu. Di Mekah dan di Madinah paling tidak di tempatnya berdinas sebagai nabi. Sehingga melihat konteks itu kita juga melihat Yesus bagaimana Yesus berpihak pada perempuan gitu yang dituduh berbuat zina gitu. Dan banyak hal saya rasa yang bisa teladankan gitu. Yesus juga bahkan jauh lebih ramah gender misalnya kalau melihat pada konteks kasus itu gitu. Apalagi Muhammad juga saya rasa banyak gitu. Muhammad juga punya banyak pengalaman orang-orang entah dituduh juga orang berbuat zina dan ingin dirajam dan Muhammad lalu kemudian tidak memilih untuk merajamnya, justru melakukan juga dialog dan pertanyaan-pertanyaan dan langsung tidak menghakimi orang gitu. Dan banyak hal gitu. Bagaimana sebenarnya kita punya koleksi tokoh yang tidak kurang gitu jumlahnya banyak sekali yang bagi saya tinggal mereka ditarik ke dalam konteks hari ini karena orang-orang itu sudah meninggal lama gitu. Kita sudah tidak pernah ketemu gitu kecuali mendapati narasi mereka dalam kitab suci gitu. Oh ternyata Muhammad pernah begini, case-nya begini, Muhammad responnya begini gitu. Nah sekarang bagi saya tinggal baca dokumentasi atau refleksi iman berabad-abad namanya itu dengan kasus kita hari ini gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Bukan sekedar menghafal teksnya gitu, itu justru membawa ideal moralnya atau spiritnya gitu dengan melihatnya jauh lebih dialogis ya, bukan bahwa membuatnya menjadi pertandingan kitab suci gitu. Quran karena paling belakang dia menang melawan kitab suci sebelumnya. Saya bilang itu masalah dalam banyak aktivitas dialog kita gitu karena bagi saya kita mencoba melampaui dialog yang destruktif model begitu. Kita perlu maju ke dialog yang konstruktif saya rasa, yang justru perlu saling memperkaya apa yang diomongkan di Alkitab. Al-Quran kira-kira ngomong apa dalam kasus seperti ini. Dan kita akan melihat semuanya menjadi sangat saling memperkaya. Gitu. Dua-duanya bahkan kitab suci itu justru saling memberi informasi gitu, memberi masukan. Itu jauh lebih indah gitu, daripada
mencari siapa yang palsu siapa yang asli. Ya, bagi saya orang keburu mati lapar di sebelah tetangga kita, orang keburu jadi diskriminasi, kita masih pertandingan kita pilih, kita masih pertandingan agama, sehingga itu bagi saya tidak konstruktif, dan kita butuh itu hari ini gitu. Di Indonesia agama kita banyak gitu keuntungan, apa cara kita menyulap anugerah keberagaman itu ya dengan cara berkarya bareng gitu, bukan justru berlomba memasukkan orang lain ke neraka gitu hanya gara-gara beda agama. Sehingga itu selalu tidak pernah selesai nanti persoalan kebangsaan kita gitu. Itu tuh yang menurut saya penting. Saya tidak tahu Iya, bagaimana kira-kira respon. iya, saya pikir juga hampir sama ya, dengan saya sepakat sekali dengan penjelasan kakak. Karena memang saya lihat juga, saya pernah belajar The Prophet Muhammad karangan Karen Armstrong juga. Oh ya, Kalau tidak salah ya, ada gitu karangan Karen Armstrong. ada. The Prophet. Hmm. Saya juga melihat, saya apa namanya, bagaimana Nabi juga mengajarkan banyak nilai-nilai kemanusiaan tentang gender, seperti yang kakak katakan tadi, tentang saya lihat juga ada perlindungan juga dikatakan Nabi terhadap orang-orang non-Islam, Iya, supaya tidak dilakukan kekerasan dan tidak dibunuh dan lain sebagainya. Dan juga para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab juga saya lihat pernah itu, supaya orang-orang non-Islam juga dilindungi dan tidak dibunuh, anak-anak dan orang-orang perempuan ya. Saya ingat itu ya, beberapa ceritanya. Artinya di situ yang saya tangkap mantap. dari kakak, apa namanya, tokoh itu sangat menjelaskan, sangat mengajarkan itu nilai-nilai kemanusiaan, baik itu gender, baik itu perbedaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita refleksikan di zaman sekarang, itu kira-kira kak ya. Mantap. Iya, yang terakhir itu kak, kira-kira itu apa yang terakhir? Yang terakhir saya coba cek dulu ya. Bagaimana seorang peacemaker mendorong dirinya untuk benar-benar menghidupi sila kedua dalam problematika keberagaman gitu. Oh, bagaimana peacemaker mendorong dirinya ya untuk benar-benar menghidupi sila kedua. Oke, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu saya langsung respon aja ya, sama yang berarti ya. Iya, iya, iya kak. Oke, kalau melihat sila kedua ada menurutku dua variabel yang adil dan beradab itu, satu variabel aja menurutku itu sudah lumayan ketar-ketir kita untuk apa namanya menegakkan itu, jadi kemanusiaan yang adil gitu. Nah, ada lagi kemanusiaan yang beradab, jadi itu dua apa variabel yang melekat pada dimensi kemanusiaan di sila kedua gitu. Nah, bagi saya yang adil pun itu saya tidak tahu sih, maksud saya kamu juga tahu bagaimana kasus. Nah, kalau di Indonesia misalnya kita akan apa namanya melihat sebetulnya di tempat kita itu kan karena apa namanya kebetulan sekali surplus orang-orang Islam ya, sehingga ada semacam apa namanya perasaan superior gitu, perasaan merasa paling paling tinggi karena jumlahnya banyak gitu. Kebetulan di Indonesia saya rasa kalau saya baca apa sejarah Amerika dan segala macam dinamika sejarah gereja juga di sana justru berbalik dengan kondisi kita di Indonesia gitu. Di sana akan ada satu daerah yang populasi Yahudinya lebih banyak atau di satu daerah yang populasi Kristennya lebih banyak gitu. Dan apa namanya lihat sebetulnya kasus-kasus ada satu dominan kan, kemudian ada apa namanya ada penguatan permainan politik identitas pada akhirnya, sehingga menurut saya yang agak repot di banyak dialog adalah ketika komunitas itu di satu daerah dia merasa dirinya paling banyak, lalu kemudian justru tidak melindungi apa komunitas di sekitarnya gitu, karena mereka merasa superior, paling kuat, mereka punya power. Nah, sehingga bagi saya ini apa namanya pertandingan antara orang mayor dan orang minor akan selalu dihadap-hadapkan gitu. Sehingga di tempat kita juga masih sering menyebut mayoritas minoritas gitu. Meskipun menurut saya istilah itu sangat bermasalah secara terminologis gitu. Karena di tempat kita di undang-undang itu kan bahkan tidak pernah disebut ada mayor minor gitu. Tempat kita menyebut dengan sapaan warga negara gitu. Kita tidak pernah mengenal istilah mayoritas minoritas di dalam apa namanya kitab konstitusi kita gitu. Di konstitusi kita hanya menerangkan kalau dia warga negara, dia berhak kemudian beribadah, berpikir, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapatnya,
beriman sesuai dengan apa isi hati nuraninya gitu. Dia tidak boleh didikte oleh orang di luar dirinya dan tidak boleh juga dipaksa-paksa gitu. Itu konstitusi kita yang menjamin sebetulnya orang bebas beribadah, bebas meyakini apapun tanpa ada ancaman. Nah, sehingga tapi bagi saya Samuel akan tahu persis gitu, sebagai orang yang juga studi di kampus teologi, bahkan saya rasa case di tempat kita itu gereja-gereja masih sungguh banyak gitu mengalami entah penutupan, semacam penyendelan, persekusi, diskriminasi gitu. Yang bagi saya di banyak tempat justru saling berbalas gitu. Di Indonesia bagi saya kita akan ketemu beberapa daerah, yang satu daerah kebetulan kabupaten atau kota yang mayoritas Kristen atau mayoritas Islam gitu, sehingga kita akan melihat tuh dinamika mereka saling merasa tinggi gitu, saling merasa punya daerah itu, lalu kemudian mencoba justru mempersekusi gitu orang yang dianggap identitasnya sedikit gitu, padahal kita sama-sama warga negara Indonesia. Sehingga itu lucu menurut saya, sehingga perasaan-perasaan itu yang justru perlu agak jauh ya, apalagi mereka yang merasa diri peacemaker. Dan bagi saya tantangan besar orang-orang di IPC paling tidak adalah memastikan kalau mereka sebagai bagian daripada anggota masyarakat, mereka memastikan bahwa elemen-elemen yang menghina manusia seperti diskriminasi, kekerasan, kita tahu kekerasan tidak hanya fisik gitu, orang ngomong di medsos saja itu sudah sejarah kebencian yang tadinya adalah kekerasan juga, sehingga itu yang perlu diawasi. Bagi saya hoax juga kekerasan, sehingga itu yang juga perlu diawasi bagi seorang peacemaker ya, karena tidak mungkin ngomong kemanusiaan kita masih nyebar kebohongan yang ternyata di satu sisi kebohongan itu justru misalnya merugikan orang lain atau justru mengancam orang lain gitu. Itu bagi saya perlu diawasi, dan tentu pengawasan itu dimulai dari diri sendiri gitu. Kita paham betul bagaimana nilai IPC mengatur itu dengan begitu rapi di sila pertama IPC. Saya nilai pertama IPC. Gitu. Saya rasa itu yang menjadi concern kita di IPC sama gitu. Sehingga hal yang juga tidak kalah penting ya tentu memulai dari diri sendiri. Kita bahkan menghafal itu dalam nilai IPC. Gitu. Lalu kemudian menyadari bahwa kita juga bagian daripada komunitas keberagaman kita, lalu kemudian komunitas kebangsaan kita di dalam bangsa Indonesia gitu, yang juga kemudian mengamini Pancasila sebagai sebuah kalimatun syawa juga gitu. Pancasila adalah titik temu semua tradisi di Nusantara, entah etnik bahkan agama, yang bagi saya tidak ada yang kemudian tidak Pancasila nilai 5 sila di Pancasila kan justru bukan nilai-nilai dari luar, kata Bung Karno ya, Pancasila justru diagali dari dalam gitu. Diagali dari kekayaan kita di Nusantara gitu, yang sudah surplus kekayaan bagi saya di tempat kita di Indonesia. Sehingga tanggung jawab sosial moralnya IPC, saya rasa teman-teman peacemaker adalah mulai menyadari itu dimulai dari dirinya sendiri gitu. Dan tentu saja kemanusiaan yang adil itu, kata adil itu tentu dimulai dari perspektif kita, dari kepala kita gitu, karena keadilan di luar sana tidak pernah tegak sampai kita punya keadilan di kepala gitu. Kalau kita masih memandang rendah orang, bagi saya itu tidak ada sejak dalam pikiran, masalah itu. Kita menginginkan keadilan di luar sana itu, Anda memandang rendah orang lain saja itu sudah diskriminasi. Sehingga Anda perlu mengawasi juga kepala Anda gitu. Orang-orang tidak mungkin bicara perdamaian di tingkat dunia sana itu kalau dia ternyata masih memandang dirinya hebat, yang lain tidak hebat gitu. Kita meletakkan diri kita di surga, kita meletakkan orang lain di neraka gitu, itu masalah. Sehingga bagi saya itu yang penting juga disadari gitu. Setelah tadi adil, kemanusiaan yang beradab setelahnya gitu. Nah, beradab bagi saya juga adalah tantangan yang besar sih gitu. Beradab itu ya kita tidak mungkin mau beradab kalau kita masih lihat orang bercadar kita tuduh dia teroris gitu, kita lihat orang bertato kita tuduh dia bangsat gitu, kita lihat orang pakai celana hot pants misalnya kita anggap moralnya jorok gitu. Jadi bagaimana mungkin itu dianggap peradaban kalau kita bisa seolah-olah menilai orang lain dari tampilan luarnya gitu. Peradaban apa itu yang begitu itu? Sehingga bagi saya itu yang perlu menjadi PR besar saya rasa di dalam menjadi seorang peacemaker gitu. Karena entah kenapa peacemaker itu bukan tempelan gitu, dia adalah tanggung jawab gitu. Sehingga menjadi peacemaker bagi saya itu diklaimnya agak hati-hati gitu, karena dia perlu menjadi agensi yang tugasnya tidak sekedar di mulut gitu. Dia butuh juga menjadi garam dan terang kalau kata Matius ya. Sehingga bagi saya itu yang menjadi panggilan kita ya, bukan cuma panggilannya orang Kristen gitu. Bagi saya garam dan terang
meskipun terminnya tidak disebut di Quran, tapi Muhammad juga mengisyaratkan bahwa orang-orang itu perlu menjadi berkat. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah ngomong bahwa manusia yang paling apa namanya ber, ber- manusia itu ya itu apa namanya akan disebut manusia kalau kemudian dia bisa menjadi manfaat bagi sekitarnya gitu. Sehingga menurut saya manfaat itu menjadi terminologi berkat di dalam gereja-gereja yang selalu saya suka juga istilahnya. Tapi apapun nanti istilahnya, bagi saya kemudian yang bisa mempertemukan kita justru adalah ya agensi kita sebagai manusia, yaitu cukup menjadi manusia dengan cara memanusiakan manusia. Udah itu aja. Saya rasa saya tidak punya lagi istilah apapun. Saya rasa itu yang menjadi kata kunci. Iya, terima kasih Kak. Artinya di situ kata kuncinya memanusiakan manusia ya. Saya itu tertarik dengan yang Kakak bilang tadi tentang stereotip atau paradigma-paradigma yang dihadapkan dengan orang-orang katakanlah karena pakaiannya seperti ini dinilai seperti Ya. dicap begitu. Seperti kata Iksan Scooter itu tuh. Iya. Apa ini? Dalam lagunya Bingung itu kan. Iya, itu cukup apa namanya, cukup mengajarkan kita supaya kita tidak melihat orang dari luar. Nah, contoh praktisnya yang tadi saya lihat dari Kakak itu contoh praktisnya yang apa yang dilakukan peacemaker. Saya kutip tadi yang Kakak katakan, tidak memberikan berita-berita hoax dan narasi-narasi atau postingan di media sosial. Sebagai peacemaker harusnya menarasikan nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Itu yang saya kutip dari Kakak tadi. Bagaimana peacemaker mendorong dirinya supaya menghayati sila kedua, tentu apalagi kita kan peacemaker seperti yang saya katakan yang Kakak katakan tadi, kita kan orang-orang milenial yang aktif di media sosial. Saya pikir saya sepakat sekali dengan apa yang Kakak katakan itu. Kita terus menggaungkan narasi-narasi perdamaian yang di dalamnya berisi tentang keadilan dan kemanusiaan di postingan kita, dan baik di IG ataupun di WhatsApp ataupun yang lain. Saya sangat sepakat sekali, karena saya lihat juga Kak, itu banyak itu teman-teman, ini bukan peacemaker ya, orang-orang yang non peacemaker yang troublemaker berarti. troublemaker ya. Iya. Postingannya bisa apa namanya, bisa provokatif dan juga menyinggung satu suku ataupun agama tertentu. Saya pikir kita sebagai peacemaker menangkap hal yang seperti itu Kak ya. Iya, cukup dalam sekali penjelasan Kak Ahmad itu. Ini buat aku jadi apa, mengingatkan kembali dengan tugas-tugas kuliah yang udah lewat. Tugas kuliah. Halo Kak Tialin. Iya, halo Kak Tialin, ini Kak Sultan Hendrik, hidup Pancasila. Waduh. Perlu hidup juga dalam tindakan tuh. Katanya sih begitu. Iya. Kira-kira ada contoh praktis lagi yang dari Kakak Ahmad itu, apa yang harus kita lakukan apalagi selain dalam media sosial, dalam dunia nyata kira-kira? Aku rasa dunia hari ini, saya melihat dunia sosial dan dunia nyata hampir tidak bisa dipisah gitu. Hampir bahkan jangan-jangan orang tertukar ya hari ini ya. Kita kan lihat bahkan dunia sosial itu yang lebih aktif di media sosial kayak. Itu dia mungkin, sehingga apa namanya, narasi tentang yang mana sih sebetulnya yang maya, yang mana yang nyata gitu. Sekarang kan hampir sulit dibedakan kan. Sehingga apa namanya, saya rasa memang aktivitas orang bermedsos hari ini adalah aktivitas yang nyata gitu. Meskipun menurut saya yang tidak bisa dikontrol 100% adalah jempolnya orang. Misalnya, aktivitasnya di medsos. Terakhir kemarin kalau kita baca laporan Microsoft itu kan netizen Indonesia kan lalu kemudian dianggap paling tidak short. Kalau teman-teman masih ada yang ingat apa laporan itu,
Itu kan agak berbanding terbalik kalau misalnya kita selalu mengagung-agungkan bahwa orang Indonesia itu ramah, baik-baik, toleran. Maksudnya itu kontradiktif. Jadi bagi saya itu juga penting menjadi PR juga, gitu. Sehingga apa namanya, bagi saya orang-orang di IPC beban beratnya adalah peacemaker sebetulnya gitu ya, karena mereka yang sudah belajar nilai gitu, yang notabene tahu dari segi pengetahuan, tapi mereka tidak melaksanakan. Bagi saya di situ mungkin istilahnya Mahatma Gandhi itu dosa sosialnya. Mereka tahu tapi ya mereka kemudian tidak tidak justru kemudian mengejawantahi itu ke dalam tindakan. Sehingga itu tetap tetap menjadi kalau langkah konkret saya rasa teman-teman paham betul bagaimana merumuskan itu. Saya tidak bisa meragukan lagi orang-orang IPC baca tidak sisinya selama apa gitu, bahkan tidak hafal perikop-perikopnya, saya udah nggak ngerti. Bagi saya tugas kita saja kan memang apa namanya yang membuatnya menjadi sebuah amaliyah gitu, kalau kata anak-anak IPC Muslim, saya menjadi sebuah tindakan. Amalnya kan ada tindakan, sehingga kita tahu persis gitu, keimanan tanpa tindakan kan itu problem besar gitu. Dan aku rasa juga apa namanya semua kitab suci juga mendorong orang untuk bertindak, tidak sekadar dihafal. Kira-kira begitu. Apa kira-kira usulanmu, Sam? Gak ada lagi usulan, udah semua cakap begini. Mungkin teman-teman yang lain ada boleh tidak sepakat loh. Ada saran kah? Juga. Kak Tialin mungkin, saya rasa Kak Tialin ini sebagai guru ini spiritual saya. Kalau saya juga ini kalau bicara tentang media sosial ya, apa namanya, saya ini agak menggumuli juga dengan humanisme dan keadilan ini. Saya pikir saya pernah nasihati kawan juga dengan juga jemaat sih tentang bisa bermedia sosial, karena beberapa contohnya fitur ada diskriminatif hal-hal postingan, contohnya cantik itu harus putih, itu kan mendiskriminasi saudara-saudara kita yang apa namanya ya berkulit hitam. Saya itu paling nggak setuju kalau ada filter itu ada filter di Instagram. Kau cari yang bagaimanakah itu kan? Yang di pertama dia hitam terus jadi putih, seakan-akan frame yang cantik itu harus, atau yang ganteng itu harus. Saya pikir orang-orang milenial begitu apa sekali. Jangan-jangan kita ada peacemaker, ada juga yang seperti itu ya. Ya, mungkin kita masih punya banyak ya. Standar-standar yang diskriminatif ternyata pada akhirnya gitu. Kita melihatnya sebagai manusia ya. Dan begitu, itu salah satu jebakan sih menurut saya. Itu poin penting yang saya dapat dari penjelasan kakak tadi, karena memang kita orang milenial hampir setiap hari dan bangun pagi pun udah buka WhatsApp kan, pemberitahuan apa segala macam. Ya, dan hampir tidak ada bedanya dunia nyata dan dunia maya. Jadi kita sebagai peacemaker seperti yang kakak bilang tadi harus kembali menarasikannya dan juga mempraktiskannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pertanyaan yang ketiga kak ini. Itu jawaban yang kakak sampaikan tadi sebagai poin penting yang kakak sampaikan dalam pertanyaan yang ketiga. Terima kasih kak. Sama. Ya, ini kayaknya kawan-kawan yang lain kayaknya bertanya-tanya ini. Ada mungkin pertanyaan atau saran? Nah, ada pertanyaan dari Sultan Hendrik. Iya, Pak Sultan. Ini Hendrik IPC Medan ya? Maybe. Saya kurang kenal juga. Mungkin karena foto profilnya apa? Atau kalau ada kawan-kawan yang kalau ada kawan-kawan yang memberikan saran atau pertanyaan untuk sesi ini, ada Kak Hendrik, Kak Sultan Hendrik ini, pengaplikasian nilai kedua ini dalam masyarakat permakmuran kita, apakah sudah baik atau malah sangat kurang? Nah,
Bagaimana pandangan Kak Ahmad ini? Apakah Kalau pengaplikasian cita kedua ini baik atau kurang sebagai kita lah dulu peacemaker hmm, atau nanti kita ke di luar daripada komunitas kita. Kalau sejauh ini pandangan kakak kita YPC bagaimana? aku tidak tahu, ini pandangan personal sih, Sam. Ini personal sekali. Kalau saya ditanya Iya, soal eh, apa sebutlah mungkin kualitas gitu, apakah sila kedua itu sudah bagus gitu, aku merasa masih sangat jauh gitu. Ada pepatah yang ngomong masih jauh api dari panggang gitu. Karena apa namanya, bicara soal kemanusiaan yang adil tadi dan beradab tadi, tidak tahu, saya selalu membayangkan peristiwa kekerasan di Indonesia yang masih cukup tinggi gitu. Kekerasan ada banyak secara manifestasi gitu. Dari yang fisik gitu. Sebutlah mungkin pengalaman bangsa Indonesia berdiri gitu, kita punya pengalaman di 65, kita punya pengalaman di 98, pengalaman di mana lagi ya, di banyak tempat ya, akan tempat gereja gitu, dan persekusi orang-orang. Kalau karena kita di IPC, saya rasa yang penting adalah concern-concern tentang apa namanya, berbasis agama khususnya, yang bawa Tuhan. Saya rasa itu menjadi masalah besar gitu, dalam konteks kita bisa cek itu. Kalau masih meninggi ya berarti kualitas, anggaplah paling tidak secara umum sila kedua itu yang masih jauh api dari panggangnya gitu, jadi masih sangat utopis gitu, masih masih jadi mimpi gitu, karena masih banyak gitu. Kita punya pengalaman di 98, orang-orang Tionghoa dibantai ya, atau orang-orang yang pernah dituduh komunis di 65 gitu. Kita bahkan tidak pernah menyelesaikan itu dalam banyak kesempatan gitu. Kita membiarkan diri kita lupa saja. Oh, ternyata kasus-kasus lama itu tidak diselesaikan, justru diminta orang lupa gitu. Padahal kita ya penting orang-orang hari ini baca sebagai sebuah realitas sejarah yang tidak mungkin dihapus gitu. Salah satu-satunya cara ya melakukan rekonsiliasi gitu. Dan di IPC juga concern tentang itu, bahwa kita paham bahwa tidak ada perdamaian tanpa rekonsiliasi gitu. Dan bagi saya itu juga penting kita sadari juga gitu. 98 ada Tionghoa yang juga pasti traumatik gitu dengan kekerasan yang pernah dialami, penjarahan dan seterusnya, pemerkosaan orang-orang etnis Tionghoa, dan banyak lagi gitu, Aceh Singkil dan macam-macam tuh, orang-orang di Sumatera Barat apalagi tuh. Saya rasa mungkin sama bisa sebut di entah di Nias atau di mana di konteksnya di Sumatera Utara, karena tidak tahu data di sana. Untuk daerah-daerah lain di Indonesia, saya rasa kita punya banyak PR gitu. Ada orang mungkin makamnya karena berbentuk salito dipotong gitu. Saya rasa tindakan-tindakan manifestasi begitu di sekolah, orang-orang dipaksa berjilbab atau dibully karena dia Tionghoa itu macam, atau dibully itu hanya tiga gitu, macam-macam. Saya rasa tidak mungkin kita memimpikan kemanusiaan adil dan juga beradab kalau peristiwa dengan skop sekecil itu masih ada. Bagi saya kuncinya tadi adalah orang-orang memulainya dengan imajinasi dalam kepala, karena kita tidak mungkin, lagi-lagi tadi itu tidak mungkin ada keadilan di luar, sampai keadilannya dimulai dari pikiran. Itu dulu Sam, saya rasa penting kalau kamu ingin melihat dan merespon pertanyaan Hendrik tadi. Saya rasa apa namanya, Hendrik menajamkan pertanyaannya, itu jadi PR kita gitu akhirnya kan. iya, iya Kak, iya. Yang saya kutip tadi dari penjelasan kakak, berarti humanisme dan keadilan ini tidak temporer begitu Kak ya? Tidak Hmm, selesai-selesainya kita berbicara, betul. tidak ada akhir dari berbicara tentang humanisme dan keadilan. Berarti harus kita gaungkan setiap waktu. Karena memang seperti yang kakak sampaikan, catatan sejarah bahkan sampai sekarang kita melihat catatan-catatan di ya kita lihat di media sosial ataupun dari sejarah banyak tragedi-tragedi yang uh, tragedi yang cukup menyedihkan, yang ada pembantaian, diskriminasi, bahkan hal-hal yang tidak etis dan moral. Nah, begitu juga di hasil penelitian saya pribadi ini personal. Ya. Saya lihat juga di Tarutung, kebetulan saya lagi meneliti tentang Hmm, problematika keberagaman di Tarutung. Di sini pun juga ya. seperti itu. Di Hmm, Tarutung, uh, di sini udah pluralis, ada beberapa agama dan ada Batak Muslim dan Batak Kristen. Nah, di sini uh, ada kemarin juga apa namanya
Halo Kak Ahmad. Sepertinya koneksi daripada Kak Ahmad kurang mendukungnya karena sinyal tadi kurang memungkinkan di tempat Kak. Sorry. Halo. Halo Kak. Iya. Makasih Kak atas penjelasannya. Mungkin ada dari penjelasan kawan-kawan yang lain atau pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan dari teman-teman yang lain. Kak Tialin masih di sini? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sorry, putus. Halo. Iya, iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, siap. Anything else? Memang di sinilah diuji ya itu. Diuji humanisme itu kan. Ketika sinyal putus-putus. Iya. Ada kira-kira dari pertanyaan teman-teman yang lain terkait topik kita atau ada saran kah? Pertanyaannya Hendrik agak gimana gitu saya jawabnya. Apakah benar humanisme itu rasanya manis? Boleh, boleh, boleh. Mungkin Samuel tahu jawabannya. Saya nggak tahu sih, belum pernah mesen humanisme di kafe-kafe apakah dia manis atau tidak. Kalau aku Humanis? pribadi berpikir itu manis secara teoritis ya, tapi Iya, iya, praktisnya iya, iya, iya. cukup pahit. Sadap, 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 sadap. Saya amin. Bang Hendrik, saya oke dari jawabannya Samuel. Saya sepakat. Iya, tadi Kak Tilen bertanya gimana di Tarutung. Iya, di Tarutung itu udah ada riak-riak kita rukunan antara Batak Muslim dan Batak Kristen. Eh, Makanya saya usulkan juga kemarin ke teman-teman IPC supaya dibuka IPC di Tarutung karena di sini udah Nah, kampus, karena udah ada di sini kampus oh, IAKN Institut Agama Kristen Negeri dan juga kampus-kampus yang lain. Karena oh, saya lihat kemarin ada juga penutupan masjid di Tarutung, cuman nggak terlalu booming. Ada penutupan oh, pelarangan pendirian masjid di iya, iya, Pahai itu iya. masuk dalam jurnal non harmonik. Dan juga ada kasus yang saya dapat di sekolah, orang tidak boleh berjilbab ke sekolah, Oh, oke. tidak boleh. Saya pikir riak-riak tidak rukunan itu sudah ada di Tarutung, terutama orang Batak, Muslim dan Nah, oke. Batak Kristen. Nah itulah contoh-contohnya yang saya lihat di seperti yang juga menambahi contoh yang uh, Kakak Ahmad sampaikan tadi. Ternyata kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Kak Sultan itu tadi, masih sangat jauh Kak ya dengan praktisnya ya. Jauh, masih sangat jauh. Masih jadi PR besar. Apalagi kita ini peacemaker, kira-kira ya kita harus kembali lah ya, mendorong diri untuk menarasikan isu-isu
humanisme dan hewanisme. Ya tentu itu berlawanan dengan idealisme. Ada pertanyaan dari yang lain dari teman-teman terkait topik yang kita bahas, atau adakah pernyataan yang mau disampaikan atau pertanyaan? Ini kita ada 9 orang. Kak Tialin ada? Ada Kak Siti, Kak Tadi Tio, Hendrik Kak sempat nanya ini, Selong, kalau Kak Nurmia. tuh Hendrik nanya tuh, waduh saya nih sama ada tindakan apakah masih warisme atau hewanisme. Apa dan kenapa sila kedua masih kurang masyarakat dan apa yang bisa kita lakukan. Lanjut bro, mungkin saya jawab aja Hendrik sebagai pamungkas ya. Gimana Sam? Ya, Kak. Kira-kira. Itu yang Lanjut paling. bro, wah Kak Jalin sudah bersabda ya. Nah, oke lah, aku rasa apa namanya pertanyaannya Hendrik agak ngegas begini bah, langsung berjejer begini. Apa namanya? Kalau ini sih saya apa namanya? Saya skip yang pertama ya, yang hewanisme itu ya. Dengan udah binatanisme itu. Apa namanya? Apa saya jawab yang praktis saja biar cepat. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang paling dekat sebetulnya adalah saya sedang ingin membayangkan kita merefresh kembali gitu apa yang ada di nilai pertama di IPC tentang diri sendiri kan. Di nilai pertama itu kan basisnya kan dua, soal berdamai dengan diri sendiri dan prasangka gitu. Nah, bagi saya dalam 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 korelasi dua nilai awal di IPC itu kan masih bicara tentang konteks diri ya. Nah, saya ingin kembali sebenarnya bagaimana penting untuk melihat dan starting from within gitu. Jadi kita tahu bahwa perubahannya di luar itu tidak mungkin diminta orang lain dulu gitu. Bagi saya penting untuk memulainya dari arah personal. Sehingga itu kunci menurut saya. Dan di IPC selalu mengingatkan itu. Di IPC selalu ngomong bahwa berdamai dengan orang lain itu dimulai dari diri sendiri. Itu teori yang paling umum di IPC, sehingga itu perlu direfleksi menurut saya. Lalu kemudian bicara kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya dimulai dari konstruk berpikir kita, saya rasa. Mulai dari berpikir yang adil di kepala, tidak memandang rendah orang lain, tidak pernah menyinyiri orang lain gitu. Tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan mulai dari dalam pikiran gitu. Karena bagi saya semua tindakan-tindakan berbahaya itu yang terjadi di luar itu semua dimulai dari dalam kepala gitu. Sehingga apa saran saya, usul saya, rekomendasi saya dari saat ini adalah ya kita mulai mengawasi pikiran kita. Jangan sampai dalam pikiran kita merendahkan orang lain. Itu beberapa orang mungkin tidak sadar. Kita perlu lagi menyadari itu, sehingga kita adil itu sejak dalam pikiran. Tidak mungkin kita menuntut keadilan di pengadilan bahkan di mana-mana sampai kita punya konsep keadilan dalam kepala kita sendiri. Itu dulu kalau saya, mungkin Sam, Hendrik dan kawan-kawan, Katialin. Bagi saya dari situ dulu, semua yang dimulai di luar itu dari situ dulu, dari kepala, dari pikiran kita gitu. Yang tadi itu tidak mungkin menilai orang hanya dari penampilan gitu, merendahkan orang hanya gara-gara dia tidak seagama, tidak satu suku, apalagi kira-kira karena dia perempuan, karena dia mungkin entah dia transpuan atau dia transgender gitu. Bagi saya itu yang perlu dihindari, bahkan dalam pikiran, karena tindakan-tindakan intoleran itu dimulai dari pikiran yang juga tidak toleran gitu. Sehingga bagi saya perlu kembali mengawasi isi kepala kita, karena pikiran itulah nanti yang berbuah menjadi tindakan.
Ya, dari situ dulu Samuel dan kawan-kawan yang sempat hadir. Terima kasih banyak. Karena tindakan itu buat dari pikiran Kak ya. Iya. Iya, saya sangat sepakat sekali dengan uh, penjelasan Kak Ahmad ini, dan pertanyaannya si Kak Sultan cukup menggelegar. Terima kasih banyak, Sultan. Salam dari Jogja ya. Ini Kak Salomo ini. Ya. Soal panggilan dan sebutan hewan itu ciri-ciri manusia yang menghewankan sesama manusia. Ya, ada kira-kira pertanyaan dari teman-teman Kak? Kalau tidak ada, boleh loh. Kalau tidak ada, kita menyelesaikan persoalan ini dengan segera. Iya, saya pikir juga waktu udah menunjukkan jam 8 ya. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di topik kita yang cukup hangat ini. YPC Jogja Amankah? Ya, terima kasih kepada teman-teman yang join dalam pertemuan kita hari ini dalam pembahasan menghayati sila kedua dan problematika keberagaman. Jadi saya simpulkan dulu penjelasannya Kakak Ahmad ini yang cukup luas. Jadi kita simpulkan yang pertama, berbicara mengenai humanisme dan keadilan adalah tidak temporer, karena catatan sejarah kita menuliskan beberapa tragedi-tragedi yang berlawan dengan humanisme dan keadilan. Kita sebagai peacemaker yang menggumuli tentang humanisme dan keadilan, tentu kita berangkat daripada kitab suci, karena begitu banyak nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang tertulis dalam kitab suci. Begitu juga ajaran daripada tokoh-tokoh baik di Alkitab maupun di Quran, contohnya Yesus dan Nabi Muhammad, yang begitu banyak menjelaskan tentang nilai-nilai humanisme dan keadilan, dan itu yang harus kita lihat dengan kacamata zaman sekarang. Yang terakhir, kita sebagai peacemaker harus mendorong diri dan bersemangat dalam menghayati sila kedua, dan terus menarasikan, mengajarkan, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Karena dalam nilai perdamaian terdapat nilai-nilai humanisme dan keadilan. Contohnya, jangan kita memberitikan hoax, narasi-narasi atau postingan kita tidak bersifat troublemaker. Saya kira itulah daripada penjelasan Kak Ahmad sebagai simpulan kita hari ini. Ada tambahan dari Kak Ahmad? Sebagai penutup, adakah? Terima kasih, Samuel. Ada tambahan lagi Kak sebagai penutup kira-kira? Sorry, saya nggak dengar, putus tadi.
Gimana, Sam? Ada tambahan dari kakak sebagai penutup? Tadi saya sudah Tidak ada. simpulkan. Cukup. Terima kasih. Cukup. Terima kasih kepada Kak Kesimpulannya Ahmad sudah. telah Makasih banyak, Sam. Sama-sama, Sam. terima kasih ke Kak Ahmad yang telah memberikan waktu dan juga memberikan materi kita, mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai peacemaker supaya mengamalkan nilai-nilai perdamaian dan humanisme. Thank you. Terima kasih juga kepada teman-teman yang join hari ini. Tuhan menyertai kita dan salam sehat. Salam sehat, Sam. Saya mohon izin pamit ya, Sam ya. Makasih ya. Iya. Sudah ditemani bicara. Sampai Iya. ketemu lagi ya. Iya, Kak. God bless. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada Kak Sultan. Terima kasih kepada teman-teman yang lain yang join pada malam hari ini. Kiranya diskusi kita hari ini tidak hanya sebagai teoritis, tetapi juga harus kita lakukan secara praktis. Iya, terima kasih. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua dalam aktivitas kita. Salam peace, salam.